Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun keadaan sedang pandemi saat ini, pembelajaran kita harus tetap berjalan dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi. Dari pengertiannya, apa sih itu teks puisi? Mari kita simak dan tolong diperhatikan. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan mengutamakan dengan keindahan kata-kata. Jadi dalam sebuah teks puisi adalah sebuah teks atau suatu karangan yang dimana teks itu berisi pikiran dan perasaan seorang penulis dengan menggunakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi itu ada mengungkapkan dengan kata-kata yang indah. Nah, di dalam puisi ini ada beberapa ciri. Yang pertama, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Artinya, bahasanya itu kalimatnya itu ada yang tidak sebenarnya. Yang kedua, unsur bahasa rapi, indah, menghasilkan irama atau bunyi. Nah, dalam puisi itu terdapat keindahan dan ada irama. Dan yang ketiga, adanya mempunyai pemadatan kata dari seluruh unsur kebahasaan. Dan yang keempat, mengungkapkan isi pikiran dan perasaan penyair dari ruang lingkup. Jadi menyampaikan isi pikiran dan perasaan berdasarkan keliling dari si penyair tersebut. Nah, dalam unsur-unsur puisi ini dibagi menjadi dua. Puisi ini sama unsurnya seperti dalam cerita cerpen atau cerita rakyat atau yang lainnya yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tapi dalam puisi biasa disebut dengan unsur fisik dan unsur batin. Dalam unsur fisik teks puisi itu ada 4, yaitu ada majas dan irama. Yang kedua ada konotasi, kata-kata yang berkonotasi. Yang ketiga ada lambang, dan yang keempat ada pengimajian. Nah, majas dan irama. Majas itu adalah bahasa kias yang menimbulkan kesan. Jadi bahasanya itu adalah bahasa kias yang menimbulkan kesan bagi pembaca. Dengan iramanya itu adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Dan yang kedua itu ada konotasi. Artinya di dalam puisi itu kata-katanya bermaknanya tidak sebenarnya semuanya yang di dalam teks itu, kadang semuanya itu ada hanya makna tersirat. Dan yang ketiga itu lambang. Lambang itu bisa berupa gambar, tanda, kata yang menyatakan maksud puisi tertentu. Dan yang keempat adalah pengimajian. Artinya kata-kata yang menimbulkan khayalan imajinasi. Lalu unsur batin puisi ini juga ada 4. Yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair. Gagasan pokoknya itu antara lain bisa tentang ketuhanan, sosial, perjuangan, pendidikan, kesedihan, atau cinta, dan atau yang lainnya. Dan yang kedua itu adalah rasa atau feeling. Rasa ini di dalam puisi mengungkapkan perasaan dari penyair, antara lain entah itu gembira, sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, dan lainnya. Dan yang ketiga itu ada nada. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Jadi dalam penyair itu menyampaikan puisinya itu terhadap seperti apa, entah itu nada tinggi, nada rendah, atau sedang. Dan yang ketiga itu adalah amanat. Amanat ini adalah suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi. Lalu ada jenis-jenis teks puisi. Jenis-jenisnya ini ada 3, ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Kalau puisi naratif yaitu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Contohnya juga ada beberapa, ada macam-macam puisi naratif juga, ada romansa, balada, dan syair. Yang kedua adalah puisi lirik, yaitu mengungkapkan lirik atau gagasan pribadinya. Jadi menyampaikan puisi berdasarkan gagasan dari penyairnya. Dan puisi liriknya juga ada beberapa macam, yaitu ada elegi, ode, dan serenada.
Dan yang ketiga itu adalah puisi deskriptif, yaitu penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jadi si puisi ini berisi tentang suatu objek tertentu dan macam-macam puisi puisi deskriptif ini ada puisi satire dan kritik sosial. Sekian yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang. Ditutup aja dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.